Take it. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Semoga kalian sehat selalu dan selalu diberi kelimpahan rezeki ya. Oke, jadi kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang cukup unik. Kenapa unik? Karena biasanya mayoritas psikopat itu dikenal sebagai pria, ya kan? Yang kuat dan sulit dikalahkan lah pokoknya. Tapi gimana kalau psikopat itu malah wanita? Nah, film ini berjudul Pearl yang dirilis pada tahun 2022. Ceritanya berkisah tentang seseorang perempuan yang ingin bebas karena dia ini hidup di lingkungan yang di pedesaan gitulah, dan terobsesi menjadi bintang panggung. Bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita mulai saja alur filmnya. Film ini mengambil latar waktu tahun 1918 saat Perang Dunia I sedang berlangsung. Kita diperkenalkan langsung pada tokoh utama bernama Pearl. Ia tinggal di rumah sekaligus mengelola peternakan milik keluarganya. Sebenarnya Pearl sudah menikah, namun suaminya sedang ikut berperang. Di rumah, ia hidup bersama ibunya yang sangat mengekangnya. Pearl memiliki impian besar untuk menjadi seorang penari terkenal. Namun, sang ibu selalu menentangnya. Suatu hari, ibunya menyuruhnya memberi makan ternak di kandang. Dan saat memberi makan, Pearl kembali tenggelam dalam lamunan indah menjadi bintang panggung. Namun di tengah khayalan, seekor angsa tiba-tiba masuk ke dalam kandang. Dengan tatapan datar, Pearl menghampirinya dan langsung membunuh hewan itu. Ia lalu membawa tubuh angsa tersebut untuk diberikan kepada sahabatnya, seekor buaya. Take it. Selain mengurus hewan-hewan di peternakan, Pearl juga bertanggung jawab merawat ayahnya yang kini sudah tidak mampu beraktivitas karena lumpuh. Keesokan paginya ibunya meminta Pearl pergi ke kota untuk membeli sebuah obat-obatan yang dibutuhkan sang ayah. Setelah membeli obat, Pearl memanfaatkan waktu untuk mampir ke bioskop dan menonton film favoritnya. Ia tahu betul jika ibunya mengetahui hal ini, ia pasti akan sangat murka. Saat film usai dan Pearl melangkah keluar dari bioskop, ia bertemu dengan seorang pria tampan. Sebut saja namanya David. David bekerja sebagai petugas di bioskop tersebut. Ia tampak sedikit heran karena Pearl seringkali menonton film yang sama. Pearl pun menjelaskan bahwa dirinya sangat terinspirasi dan bercita-cita menjadi penari seperti karakter di film itu. Mendengar hal itu, David menyarankan agar Pearl tak sungkan datang kembali ke bioskop. Bahkan ia boleh menonton gratis. Mencurigakan. Tawaran itu membuat Pearl sangat bahagia. Sebelum ia pergi, David memberikan selembaran potongan film kesukaannya sebagai kenang-kenangan. Pearl pun segera pulang sebelum ibunya tahu dan murka. Dalam perjalanan pulang, potongan film pemberian David terbang terbawa angin hingga masuk ke dalam ladang jagung. Saat Pearl mencoba mencari potongan itu, ia justru melihat sosok orang-orangan sawah berdiri kaku di tengah ladang. Pearl lantas menghampirinya dan mulai berdansa dengannya. Namun bukan hanya berdansa, gairah Pearl memuncak dan ia pun berfantasi bermantap-mantap dengan orang-orangan sawah itu, sambil membayangkan wajah David dalam benaknya. Sesampainya di rumah, Pearl kembali menjalani rutinitas, memberi makan ternak dan merawat ayahnya. Malam harinya ia menyempatkan diri untuk berdoa dan berharap Tuhan mengabulkan keinginannya untuk menjadi artis terkenal dan meninggalkan hidupnya yang sekarang. Keesokan paginya, rumah Pearl kedatangan tamu yakni mertua dan adik iparnya yang bernama Mizzy. Jika dilihat dari gaya berpakaian, jelas perbedaan ekonomi mereka cukup kontras. Jauh lebih baik dari keluarga Pearl. Tujuan mereka datang tak lain untuk bersilaturahmi sekaligus membawakan babi panggang. Tas kriuk nih. Saat itu,
Miji memberitahu Pearl bahwa akan ada audisi menari yang diselenggarakan di gereja pada hari Sabtu. Mendengar kabar itu, Pearl melihat peluang besar untuk menggapai mimpinya dan ia sangat tertarik ikut audisi tersebut. Malamnya Pearl diam-diam menyelinap keluar rumah dan kembali ke bioskop untuk bertemu dengan David. Di sana, ia menjelaskan alasan kedatangannya dan meminta David memutar film kesukaannya. Tapi, bukannya menuruti, David justru memutarkan film esek-esek dan memperlihatkannya kepada Pearl. Nah kan, sudah kuduga, pasti ada maksud lain dari memberikan nonton gratis ya, karena di dunia ini tidak ada yang gratis. Ia berdalih bahwa Pearl tetap bisa lolos audisi meski tak menonton film favoritnya. Di titik ini tampak jelas gairah David mulai memuncak. Ia bahkan menyebut bahwa film seperti itu pasti laku keras di masa depan. Dan pernyataannya memang terbukti. David juga memberikan motivasi agar Pearl terus mengejar mimpinya. Tapi Pearl justru mengeluh bahwa semua itu terasa mustahil karena bertentangan dengan keinginan orang tuanya. Pearl pun beralasan bahwa seandainya orang tuanya sudah tiada, ia pasti sudah bebas melakukan apapun. David sempat terdiam mendengar ucapan itu, seolah menangkap adanya maksud tersembunyi. Sepulang dari bioskop, Pearl mulai merasa putus asa karena ia sudah sangat muak dengan hidupnya yang sekarang, yang penuh tekanan dan mimpi-mimpinya terus dihalangi. Di saat itu, Pearl mulai merasa bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menjadi psikopat. Keesokan harinya, ia mantap mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup ayahnya. Pearl membawa sang ayah keluar rumah dengan alasan ingin menikmati udara segar di tepi danau. Namun ibunya yang mencurigai gerak-gerik Pearl langsung menyusul dan memergokinya. I'm leaving. Pearl berdalih bahwa ia hanya ingin membawa ayahnya berjalan-jalan di luar untuk menghirup udara segar. Saat makan malam, ibunya mulai melontarkan nasihat keras karena tahu Pearl akan mengikuti audisi di gereja. Pearl berusaha meyakinkan ibunya bahwa audisi itu bisa mengubah nasib mereka. Tapi sang ibu tetap keras kepala. Ia percaya dunia luar penuh dengan orang jahat yang akan merusak hidup anaknya. Ia ingin Pearl tetap di rumah, menjaga keluarga dan menjauhkan diri dari dunia yang dianggap berbahaya. Tapi Pearl tetap bersikeras ingin menjadi artis. Pertengkaran hebat pun tak bisa dihindari. Ketika tubuh ibunya terbakar karena kecelakaan, Pearl malah menyiramnya dengan air rebusan jagung. Ibunya pun menderita luka ganda, terbakar dan tersiram air panas. Pearl lalu menyeret tubuh ibunya ke basement dan menguncinya di sana. Setelah itu, ia kembali menemui David di bioskop. Setelah menghabiskan waktu intim bersama David, keesokan paginya Pearl terbangun dan teringat bahwa hari audisi telah tiba. Ia segera meminta David mengantarnya pulang agar bisa bersiap-siap mengikuti audisi. Setibanya di rumah, Pearl menyuruh David menunggu di luar karena ia takut David akan melihat kondisi ibunya yang mengerikan. Setelah merapikan keadaan, Pearl pun mengajak David masuk ke dalam. Ia lalu memperkenalkan David kepada ayahnya dan mengatakan bahwa David adalah kekasihnya. Sang ayah tampak kesal dan menahan amarah melihat perilaku Pearl yang semakin tak masuk akal. Beberapa saat kemudian David memperhatikan ruang makan yang tampak kacau seperti habis terjadi pertengkaran. Pearl buru-buru memberikan alasan bahwa kekacauan itu disebabkan oleh anjing mereka yang sudah dikunci di basement. Ia lalu mengajak David ke peternakan untuk menunjukkan hewan-hewan peliharaannya, yang semuanya ia beri nama dari tokoh-tokoh selebriti favoritnya. Namun, ketika David menanyakan nama anjing mereka, Pearl tanpa sengaja mengatakan bahwa keluarganya memang tidak pernah memelihara anjing. Nah, gimana tuh? Saat itu David mulai merasa ada yang tidak beres karena alasan Pearl sebelumnya jelas-jelas bertentangan. Perasaan curiga David berubah menjadi ketakutan. Ia langsung mencari-cari alasan untuk pergi dan mengaku harus kembali bekerja. Merasa rahasianya hampir terbongkar, Pearl tidak membiarkan David kabur. Ia mendekatinya dengan ekspresi aneh dan mulai kehilangan kendali. Ketika David hendak melangkah pergi, Pearl langsung menyerangnya dengan garpu besar yang biasa digunakan untuk membersihkan ternak.
Sebelum pergi audisi, Per menyempatkan diri mengenakan pakaian ibunya dan memutuskan untuk membunuh sang ayah terlebih dahulu. Dengan ekspresi tanpa ragu, ia menghabisi nyawa ayahnya. Singkat cerita, Per tiba di gereja untuk mengikuti audisi tari. Di sana, ia bertemu kembali dengan Mizzy yang juga akan mengikuti seleksi. Ketegangan begitu terasa karena hanya satu orang yang akan dipilih untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Saat Mizzy hendak dipanggil masuk, ia merasa gugup dan meminta tukar giliran duduk dengan Per agar punya waktu lebih untuk menenangkan diri. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ini adalah momen impian Per yang selama ini ia nantikan. But it's gonna be a no. Namun sayangnya juri tidak terpukau oleh penampilannya. Mereka ingin penari yang lebih menawan dan tentu saja berambut pirang. Harapannya pun runtuh seketika. Ia tidak percaya bahwa mimpinya gagal begitu saja. Nyatanya, Per memang tidak cocok menjadi artis. Justru lebih cocok menjadi pembunuh berdarah dingin. Setelah audisi selesai, Mizzy yang telah tampil lebih dulu langsung menghampiri Per untuk menghiburnya dan menawarkan diri mengantar pulang. Saat tiba di rumah, Mizzy merasa janggal karena kedua orang tua Per tidak terlihat. Sementara Per hanya duduk termenung dalam diam. Di saat itulah, Per mulai meluapkan segala isi hatinya. Ia bercerita tentang betapa tidak adilnya hidup yang ia jalani di peternakan sempit ini, dan bagaimana ia kehilangan kebebasan. Per bahkan mengakui bahwa selama ini membunuh adalah cara untuk sedikit meringankan penderitaan dalam dirinya. Ia juga mengatakan bahwa ia pernah tidur dengan pria lain selain suaminya. Mendengar hal itu, Mizzy jelas terkejut, apalagi karena ia adalah adik ipar Per sendiri. Mizzy pun merasa tak nyaman dan ingin segera pergi. Tapi sebelum pulang, Per bertanya tentang hasil audisi Mizzy. Awalnya Mizzy bercanda dan mengatakan bahwa ia tidak lolos. Namun beberapa saat kemudian, ia mengaku bahwa sebenarnya ia berhasil diterima. Meski sempat menenangkan Per, Mizzy tetap memilih cepat-cepat keluar dari sana. Ia khawatir Per akan marah dan bertindak nekat. Kekhawatiran Mizzy pun ternyata benar. Per yang terbakar cemburu langsung mengejarnya sambil membawa kapak. Mizzy sempat memohon agar Per membiarkannya pergi, tapi Per sudah tidak bisa diajak bicara. Ia benar-benar marah dan merasa dengan membunuh, luka batinnya akan sedikit terobati. Maka Per mengayunkan kapak dan menghabisi Mizzy. Setelah itu ia kembali ke basement menemui ibunya yang kini sudah menjadi mayat. Di sana Per akhirnya menangis menyesali semuanya karena semua perkataan ibunya ternyata benar. Tapi jiwanya yang sudah tergelincir tetap menganggap kedua orang tuanya masih hidup. Beberapa hari pun berlalu. Suami Per yang bernama Howard akhirnya kembali pulang dari medan perang. Dan di titik itu, film pun berakhir. Ya, jadi itu tadi film Per tahun 2022. Ini film bagus banget guys, kalian harus nonton filmnya langsung karena filmnya bakal lebih dapet ya. Dan kalau video ini rame, kita akan lanjut ke sequel kedua yang berjudul X apa ya? Bukan X, apa lupa aku. Pokoknya ada sequel kedua terus ketiga gitu. Nah, pokoknya ini film yang pertama dan film ini cukup bagus, sangat-sangat bagus. Menurut saya sangat-sangat bagus. Saya kasih rating 8/10 lah. Terima kasih sudah menonton, dan jika ada request silahkan komen di bawah dan jangan lupa subscribe, like video ini jika kalian suka. Saya Jul undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.